Kita boleh bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Rayon kita, Penginjil Sulaiman. Ketika Anda menjadi satu perwakilan dari sebuah organisasi, diutus ke sebuah acara, maka saudara harus, dalam bahasa Inggrisnya, behave, ya, menjaga tutur kata saudara dan lain sebagainya. Besar bahasa Indonesia, ya, duta itu didefinisikan sebagai sebuah orang yang mewakili suatu negara, ya, di negara lain, ya, untuk mengurus kepentingan negara yang diwakilinya, membantu melindungi warga negaranya yang tinggal di negara itu dan sebagainya. Dengan kata lain, bahwa seorang duta sama dengan perwakilan, dan perwakilan ini sangat berkaitan mengenai pengutus. Seorang yang disebut sebagai duta Mesias, atau bahasa sederhananya adalah murid Kristus. Ketika kita membahas duta Mesias, itu berarti kita membahas orang yang mewakili Kristus. Tidaklah mudah untuk menjadi duta Kristus, merepresentasikan juru selamat yang kita percaya. Ayat 1 dikatakan, maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa. Dalam bahasa Inggrisnya, power and authority. Ini ada dua otoritas yang diberikan. Yang pertama, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk apa? Menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Begitu banyak orang Kristen sekarang yang tidak menyadari bahwa sebagai murid Kristus kita mempunyai otoritas itu. Kata tenaga ini, ya, itu dipakai adalah satu kemampuan untuk melakukan sebuah mukjizat. Engkau atau saudara atau murid-murid ini sebelum diutus diperlengkapi dengan satu kemampuan yang luar biasa, yaitu apa? Dia mempunyai kemampuan untuk melakukan mukjizat, saudara. Dia mempunyai power for performing miracles, ya, satu kemampuan untuk melakukan mukjizat. Artinya, ketika kita diberikan kemampuan untuk melakukan miracle itu, tujuannya adalah supaya orang yang mengalami itu akan kembali kepada peraturannya Tuhan. Itu makanya orang Kristen kadangkala kita sangat-sangat ditipu kondisi yang ada. Bapak Ibu, ajari anak-anak kita sejak dini untuk meyakini otoritas Allah. Mereka bertumbuh dengan keyakinan bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh menyertai dia. Untuk apa, saudara? Untuk berkuasa atas kegelapan, yaitu apa? Mengusir roh jahat, kemudian mengembalikan mereka kepada jalan Tuhan, ya. Percaya dan taat kepada Kristus. Bukan orang Kristen yang tidak terlalu mementingkan hal rohani. Apa yang menyebabkan seseorang bisa diganggu? Yang pertama adalah dia hidup jauh dari Tuhan. Orang yang hidup jauh dari Tuhan akan menjadi makanan empuk daripada kuasa kegelapan. Yang kedua adalah orang yang menyimpan energi negatif. Salah satunya adalah kebencian, ya, akar pahit, kemudian iri hati, kemudian hal-hal yang negatif yang disimpan dan dipertahankan. Ya, itu lama-lama akan menjadi satu kendaraan di mana iblis itu untuk masuk, ya. Menjadi sesuatu yang kita perlu waspadai. Poin saya adalah bukan hanya hamba Tuhan yang bisa lakukan. Artinya Anda harus belajar untuk mengamini firman Tuhan. You have authority and power. Karena engkau anak Tuhan. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada apa? Roh yang ada dalam dunia ini. Artinya begini, saudara, dalam dunia ini ada banyak roh-roh, dan bahkan iblis sekarang tidak lagi bekerja dengan gaun yang putih, dengan rambut panjang, dengan bolong di belakangnya, atau taring di depannya. Tidak. Iblis sedang bekerja saat ini untuk apa? Mengalihkan engkau dari firman Tuhan, membuat engkau ragu, membuat engkau merasa engkau lebih daripada orang lain. Itu pekerjaan iblis, mengacaukan pikiran kita. Saudara yang kasih oleh Tuhan, kadangkala kalau orang itu tidak mempunyai iman yang kuat, pergumulannya berat, kehidupannya begitu banyak masalah, dia akan menuruti suara-suara itu. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, oleh karena itu ini menjadi teguran bagi kita. Apakah roh yang besar itu yang ada dalam diri kita, kita maintain? Caranya gimana? Kita mempunyai kedekatan dengan Tuhan. Jangan sampai nanti Pak Aman umumkan, siapa yang datang berturut-turut tanpa absen dapat giwang emas. Ada sebuah gereja lagi diundi, Pak, yang tidak bolos persekutuan doa dapat Suzuki. Poin saya adalah, saudara, tidak mungkin kita punya otoritas kalau kita tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan.
Karena otoritas itu hanya indah di Alkitab, tapi tidak kita lakukan dalam hidup kita, tidak kita alami. Kedua, otoritas yang diberikan adalah memberitakan Injil. Karena Alkitab itu fair. Dia menyembuhkan secara jasmani atau rohani, lalu menyembuhkan juga secara jasmani. Tuhan Yesus waktu itu tahu jam itu sudah malam, mereka tidak mungkin bisa beli makanan. Kemudian Tuhan Yesus berinisiatif kasih mereka makan. Itu setelah Tuhan Yesus KKR, dan Tuhan Yesus memberikan makan bagi mereka. Artinya apa? Alkitab ingin mengatakan, bukan hanya Alkitab berbicara mengenai rohani, tapi berbicara juga mengenai jasmani. Kita tahu memberitakan Injil itu penting, tapi apakah kita sudah mengaplikasikannya, melakukannya? Banyak kali saudara, saya menemukan orang Kristen sekarang malas dan takut untuk menginjili. Poin saya adalah, you can do it. Bukan hanya hamba Tuhan yang bisa melakukan itu. Dan tugas itu, Matius 28, itu bukan hanya untuk hamba Tuhan, untuk semua orang percaya. Jangan kau berpikir ketika engkau membayar persembahan untuk mendukung pekerjaan misi, tugasmu selesai. Jangan Elian berpikir sudah utus misionari ke negara tertentu, maka tugas itu sudah selesai. Jangan berpikir kau kasih persembahan untuk proyek misi, lalu kau menganggap itu sudah selesai. Tidak. Matius 28 dengan jelas mengatakan pergilah. Dan pergilah itu mengacu kepada person to person. Beritakanlah. Kepada apa? Etnis, suku-suku. Artinya apa saudara? Kita harus pergi memberitakan Injil kepada siapapun.